Ya, di video yang lalu kita sudah membahas tentang derivatif adalah sebuah vektor. Dan kita mendapatkan persamaan seperti ini. dr per d lambda sama dengan dx per d lambda dr per dx plus dy per d lambda dikali dr per dy, di mana dr per dx ini adalah merupakan basis vektor, yaitu ex, dan dr per dy adalah merupakan basis vektor ey. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan persamaan garis vektor adalah seperti ini. V, ini adalah vektor V ya, adalah V1 E1 ditambah V2 E2, di mana V1 ini adalah komponen, V1 dan V2 adalah komponen, dan E1 E2 ini adalah basis vektor. Dan di derivatif juga sama seperti itu, berlaku seperti itu, di mana dx per d lambda itu adalah sebuah komponen, dy per d lambda juga sebuah komponen vektor, dan dr per dx itu adalah basis vektor, dan dr per dy juga merupakan basis vektor ex dan ey. Nah, juga sumbu di koordinat kartesian kita akan ganti, di mana x, y, z adalah untuk 3 dimensi. Untuk 2 dimensi adalah x dan y saja. Tapi bagaimana jika nanti kita gunakan untuk lebih dari 3 dimensi dan kita akan kehabisan simbol huruf, dan kita gunakan yaitu C1, C2, dan C3 dan seterusnya. Nah, jadi C di sini adalah mewakili sumbu dari sistem koordinat kartesian. Jadi kalau nanti sistem koordinat polar, kita gunakan huruf P. Oke, berarti kalau kita ganti, kita nulisnya jadi seperti ini. dr per d lambda sama dengan dc1 per d lambda, lalu dr per dc1 ditambah dengan dc2 per d lambda dr per dc2. Nah, jadinya adalah seperti ini. Dan kita bisa ringkas lagi menjadi dr per d lambda itu sama dengan, karena ini penjumlahan, kita bisa ringkas menjadi simbol sigma, di mana kita ganti angkanya menjadi sebuah huruf, yaitu I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, tergantung kita menggunakan berapa dimensi, 2, 3, atau berapapun. Lalu setelah sigma, DC ini adalah I, DCI per D lambda, dr per dci. Ini adalah bentuk ringkasnya. Dan kalau kita gunakan Einstein summation notation, jadi notasi Einstein, notasi penjumlahan Einstein menjadi seperti ini. dr per d lambda sama dengan dci per d lambda dr per dci, di mana kita hilangkan simbol sigmanya dengan tidak menghilangkan arti dari penjumlahannya. Oke, ini adalah bentuk ringkas dari persamaan derivatif sebagai vektor. Oke, di sini saya akan memberikan contohnya. Dari bentuk ini, kita akan gambar sebuah lingkaran. Ini adalah X, ini adalah Y di sistem koordinat kartesian. Kita akan membuat sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari adalah R, di mana R adalah sama dengan 2. Ini akan saya buat lingkaran, ya. Ini, anggap saja ini adalah lingkaran sempurna ya, di mana R adalah sama dengan 2, dan terdapat koordinat X, Y. Jadi di sini adalah
terdapat nilai X dan nilai Y yang akan berubah jika lambda, ini adalah sudut di sini, lambdanya juga berubah. Jadi X sendiri di sini adalah merupakan fungsi dari lambda. Kok bisa? Karena X, jadi di sini adalah X ya. Di sini adalah Y. Jadi adalah merupakan segitiga. Ini X, ini Y. X adalah, X per R itu adalah sama dengan cos lambda ya. Jadi kalau kita kenal trigonometri, X per lambda sama dengan X per R sama dengan cos lambda. Maka X sama dengan R dikali cos lambda, di mana R itu adalah merupakan 2 atau sama dengan 2. X sama dengan 2 cos lambda. Nah, jadi X di sini adalah merupakan fungsi dari lambda, fungsi kosinus dari sebuah lambda. Lalu untuk Y per R itu sama dengan sin lambda. Berarti Y sama dengan R sin lambda. Berarti Y sama dengan 2 sin lambda. Kenapa seperti ini? Ya, jadi X dan Y di sini nilainya akan berubah tergantung besar dari lambda. Jadi jika lambda atau sudut ini adalah 0, maka X-nya berarti berapa? Jika lambda adalah 0, cos 0 adalah 1 dikali 2, maka X-nya adalah 2. Nah, jadi di sini adalah 2. Untuk Y, sin lambda, jika lambda sama dengan 0, maka sin lambda adalah 0, dikali 2 juga tetap 0, maka ini adalah 2,0. Ini adalah titik 2,0 di sini. Jadi di lambda sama dengan 0. Jadi nilai X dan Y ini akan berubah jika besar lambda atau sudutnya ini juga berubah. Oke, nah lalu untuk lingkaran ini atau persamaan dari lingkaran ini adalah R ya, jadi simbolnya adalah R atau vektor dari ini adalah R yang merupakan juga fungsi dari sebuah lambda, di mana R ini adalah kumpulan dari koordinat atau vektor, di mana X yang merupakan fungsi lambda juga, koma Y yang juga merupakan fungsi dari lambda. Di mana X itu adalah 2 cos lambda dan Y itu adalah persamaan Y adalah 2 sin lambda. Dan jika kita masukkan ke dalam fungsi derivatif ini atau persamaan derivatif ini akan menjadi seperti ini, di mana dr per d lambda itu sama dengan dx per d lambda dr per dx ditambah dengan dy per d lambda dr per dy. Kita akan cari satu persatu, di mana dx per d lambda berarti X diturunkan terhadap lambda itu sama dengan X di sini adalah 2 cos lambda, berarti D 2 cos lambda diturunkan terhadap lambda itu sama dengan minus 2 sin lambda. Lalu untuk dy per d lambda itu sama dengan D, Y-nya adalah 2 sin lambda per D lambda sama dengan 2 cos lambda. Nah, ini adalah nilai dari komponen vektor ini atau derivatif ini. Jika kita masukkan ke dalam sini, hasilnya adalah seperti ini. dr per d lambda itu sama dengan minus 2 sin lambda dr per dx plus 2 cos lambda dr per dy. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dan jika kita tulis dalam bentuk vektor kolom adalah seperti ini, min 2 sin lambda, lalu bawahnya adalah 2 cos lambda. Dengan
basis vektornya adalah do R per do CI. Ya, CI di sini adalah sumbu dari sistem koordinat kartesian. Oke, ini adalah bentuk dari vektor kolomnya. Ya, lalu untuk mencari atau menggambar sebuah tangan vektornya dari persamaan ini, dari persamaan lingkaran ini atau kurva lingkaran ini, kita akan menggambar tangan vektornya. Kita akan menggambar beberapa tangan vektor dari kurva lingkaran ini. Bagaimana caranya adalah seperti ini. Ya, kita gambar dulu untuk lingkarannya. Ini adalah sistem koordinat kartesian. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini adalah R-nya. Nah, ini adalah bentuk lingkarannya. Nah, kita akan gambar yang pertama adalah tangan vektor di titik ini. Di titik ini adalah titik 2,0, di mana lambda adalah sama dengan 0. Oke, kita buktikan. Lambda sama dengan 0, maka menghasilkan X sama dengan 2 cos lambda. Berarti X sama dengan 2 dikali 1 cos lambda atau cos 0. 2 cos 0 itu adalah cos 0 adalah 1 dikali 2 adalah sama dengan 2. Lalu untuk Y itu sama dengan 2 sin 0. Berarti hasilnya adalah 0. Berarti dia di titik 2,0. Lalu untuk tangan vektornya, berarti dia di minus 2 sin 0. Bawahnya adalah 2, untuk Y-nya adalah 2 cos 0. Berarti minus sin 0 adalah 0, kali minus 2 adalah 0, lalu cos 0 adalah 1, dikali 2 adalah 2. Nah, ini adalah bentuk tangan vektornya, yaitu 0, 2. Bagaimana cara kita menggambarnya? Titik asalnya adalah di sini, 2,0. Kita akan menggambar vektor dengan komponennya adalah 0, 2. 0 adalah untuk basis vektor X dan 2 adalah untuk basis vektor Y. 0 berarti dia tidak mengalami perubahan sama sekali di basis vektor X. Jadi dia tidak mengalami perubahan terhadap X ke kiri ataupun ke kanan. Jadi tidak seperti itu. Jadi dia kemungkinan akan ke atas atau ke bawah. Jadi lurus ke arah atau sejajar dengan sumbu Y, atau ke bawah sejajar dengan sumbu Y negatif. Kita lihat untuk perubahan di basis vektor Y. Perubahan di basis vektor Y adalah 2, berarti dia positif. Berarti dia ke arah atas sebesar 2. Nah, di sini adalah Y sama dengan 2, maka tangan vektornya akan seperti ini. Nah, ini tangan vektor dari titik 2,0. di mana dia tidak mengalami perubahan terhadap basis vektor X, artinya 0, dia lurus ke atas sejauh 2 untuk nilai basis vektor Y. Oke, lalu untuk lambda berikutnya, yaitu lambda sama dengan pi per 4 atau 45 derajat ya. Maka menghasilkan titik asal X sama dengan 2 cos pi per 4, yaitu cos pi per 4 adalah setengah akar 2 atau dikali 2 menjadi akar 2. Untuk Y-nya adalah sama dengan 2 sin pi per 4. Sin pi per 4 juga sama, setengah akar 2. Dikali 2 hasilnya adalah akar 2. Maka menghasilkan titik koordinat akar 2, akar 2. Nah, berarti dia ada di sini titiknya. Titik asalnya adalah di sini. Jadi tengah-tengah antara sini dan sini. Jadi ini adalah titik akar 2, akar 2. Lalu untuk tangan vektornya dia ke arah mana?
kita cari nilai vektornya, komponen vektornya. Min 2 sin pi per 4 dan 2 cos pi per 4. Hasilnya adalah minus akar 2 dan akar 2. Ini adalah arah dari tangan vektornya. Berarti dari sini dia ke arah minus akar 2 untuk basis vektor X. Berarti dia ke arah sini, ke arah kiri, ke arah atau sejajar dengan sumbu X negatif. Dia ke arah kiri sejauh minus akar 2. Tepat di sini. Jadi kalian atau kalau mau lebih pastinya silahkan dihitung secara detail dengan sistem trigonometri. Saya tidak akan bahas itu lebih detail untuk trigonometrinya. Jadi ke arah kiri minus akar 2. Lalu untuk basis vektor Y-nya adalah akar 2, positif akar 2. Ya, ke arah atas jauh akar 2. Nah, di sini. Nah, ini adalah gambar dari tangan vektor dengan titik asal akar 2, akar 2. Begitu juga di titik-titik selanjutnya. Misalkan di sini, di titik 0,2, ya, di titik asal 0,2, dia arahnya akan ke sini. Di titik sini juga dia akan arahnya ke sini. Di titik ini dia arahnya akan ke sini. Nah, ini adalah gambar dari beberapa tangan vektor untuk kurva R. Untuk kurva lingkaran ini. Jadi ini bukan merupakan gambar dari semua tangan vektor, tapi ini hanya beberapa di beberapa titik dari sebuah kurva. Jadi kalau kita gambar untuk semua tangan vektornya akan seperti ini. Nah, jadi sangat banyak. Tergantung dari titik dari kurva tersebut. Bahkan sangat kecil, yaitu mendekati 0 untuk selisih dari tangan vektornya ini. Nah, tangan vektor ini adalah sebuah garis vektor yang menyinggung sebuah kurva di satu titik. Jadi hanya satu titik dari kurva ini yang bersentuhan dengan tangan vektor. Atau bisa kita sebenarnya dalam arti sebenarnya itu adalah vektor singgung atau vektor yang hanya menyinggung satu titik di sebuah kurva. Dinamakan tangan vektor. Kumpulan dari tangan vektor ini, jadi tangan vektor ini akan sangat banyak di sekeliling kurva ini. Kumpulan itu dinamakan medan vektor atau vektor field. Itu adalah untuk sistem koordinat kartesian. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas sistem koordinat polar. Untuk saat ini, sekian, terima kasih.